Halo teman-teman, jadi hari ini aku bakal ngejelasin snack game yang aku buat pakai Pigame atau eh, game yang dibikin di Python. Nah, jadi yang pertama itu ada import Pigame, import random sama import OS. Nah, kalau misal yang import Pigame ini, dia itu lebih ke modul utama ya, kayak library utama pembuat game, terus kayak menangani grafik, input, dan manajemen waktu juga. Jadi kayak uh, beberapa aspek penting itu ada di library Pigame. Nah, terus kalau misalnya random, dia itu digunakan untuk menghasilkan posisi makanan yang acak untuk ular. Jadi nggak cuma di satu titik aja. Kayak misalnya si ular habis makan apel di titik A, maka apel yang selanjutnya itu ada di titik B atau di titik C. Jadi nggak di tempat yang sama. Terus yang OS itu digunakan untuk membaca dan menulis file high score. Jadi untuk mencatat high score yang teman-teman mainkan gitu. Terus ada pgame.init kurung buka dan kurung tutup. Itu tuh digunakan untuk menginisialisasi pgame untuk mempersiapkan semua sistem yang diperlukan untuk menjalankan game supaya dia um, lebih mulus lagi, lebih berjalan dengan lancar. Terus di sini ada setup layar. Setup layar ini digunakan untuk mendefinisikan ukuran layar game dengan lebar 600 piksel dan tingginya 400 piksel. Kalau cell size itu adalah ukuran dari setiap sel dalam grid game yang akan digunakan untuk menggambar ular dan makanan. Nah, terus ada yang namanya screen pgame yang ini nih, yang aku blok itu eh, itu tuh dipakai buat menginisialisasi layar game. Terus kalau misalnya mau dikasih judul, itu ini pakai bigame.display.set underscore caption snack game by Nabila Roza. Ini bisa kita ubah-ubah nih teman-teman sesuai yang teman-teman mau tulis apa aja di sini. Kalau aku snack game by Nabila Roza aja udah cukup. Terus ada ini eh warna warna untuk UI-nya. Jadi ada pastel yellow, ada soft pink, soft orange, red, white, black, sky blue, mint green, lemon yellow, peach orange. Jadi seingat aku kalau yang soft pink sama soft orange ini dia itu dibikin buat warna tubuh ularnya. Kalau makanannya itu kan apel, jadi aku pakai warna red. Terus sky blue ini buat latar belakang. Terus ada mint green, lemon yellow, dan peach orange. Ini bakal kelihatan nanti di gamenya. Jadi tunggu aja ya teman-teman sampai aku ngeran gamenya itu. Terus di sini ada font. Font itu digunakan buat ya ngatur tulisannya. Kayak misalnya di sini kan aku nggak pakai font yang aneh-aneh. Jadi aku pakai non aja biar fontnya dari pigenya langsung gitu. Nah, yang 36 sama 48 itu buat ukuran uh, fontnya teman-teman. Terus kalau ini ada dua font yang berbeda kan kayak default font terus sama-sama menu font. Kalau yang default font itu digunakan untuk score. Kalau yang menu digunakan untuk menu dan teks game over. Tuh. Terus di sini ada high score file, high score txt. Yang ini, sorry. Yang ini di bagian ini, stop. Sorry. Nah, bagian ini sampai sini. Nah, pada bagian ini kita bisa ngecek nih apakah high score itu ada, high score TX itu ada. Kalau ada, kita bisa ngebaca nilai high score yang tersimpan dari file tersebut. Misalnya high score-nya awal awal high score-nya itu 100 sekian. Itu bakal kecatatnya juga 100 sekian. Misal 110. Nanti bakal kecatatnya 110. Nah, kalau misalnya nggak ada atau kalau misalnya awal-awal main itu kan masih nol kan, maka high score-nya masih nol sini. Nah, terus habis gitu ada yang namanya kelas entity. Di sini kita mendefinisikan kelas dasar entity. Setiap entitas dalam game seperti ular atau makanan, sebentar aku blok ya teman-teman. Ini, sini. Sampai sini. Nah, setiap
Lanjut, setiap entitas dalam game seperti ular atau makanan akan menjadi turunan dari kelas ini. Konstruktor init menyimpan koordinat X dan Y. Entitas tersebut, terus habis itu ada draw. Draw itu metode yang harus diimplementasikan oleh kelas turunannya, karena kelas entity hanya menyediakan kerangka dasarnya aja. Terus, em, ada lagi kelas snake, terus entity, yang ini nih. Bentar. Nah, kelas Snake ini adalah turunan dari kelas entity. Pada konstruktor init, kita memanggil konstruktor kelas induk dengan super ini ya, dengan super bla 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 ini untuk menginisialisasi, maaf ya teman-teman, menginisialisasi posisi ular. Ular terdiri dari beberapa segmen yang diwakili dalam list self snake. Ini nih, yang ini. Sebentar. Nah, yang ini yang dimulai dengan tiga segmen ular. Arah arah ular disimpan dalam tuple self direction yang menunjukkan arah gerakan ular, sorry teman-teman. Jadi ini gamenya pakai keyboard ya, keyboard yang ada arah atas bawah kanan kiri gitu, pakai itu. Terus ada lagi yang namanya dev move. Dev move ini termasuk metode. Dia menghitung posisi kepala ular yang baru berdasarkan arah dan memindahkan kepala ular ke depan. Setelah itu, ular ditambahkan ke list self snake, new head. Ini. Nah, ini ya teman-teman. Terus ada depth draw. Depth draw ini juga metode. Jadi mulai dari move, draw, check, sampai grow ini dia metode ya. Metode di kelas snake ini sendiri. Kalau yang draw itu metode yang menggambar setiap segmen ular dengan warna yang bergantian antara soft pink dan orange. Jadi eh tadi kan aku udah bilang kalau misalnya tubuh ular yang aku bikin itu dia warnanya itu selang-seling antara soft pink sama soft orange. Jadi ini kodenya menggunakan pigame draw rect ini. Nah, ini biar dia bisa selang-seling gitu. Terus ada check collision with self. Ini gunanya tuh buat kalau dia tabrakan sama badannya dia sendiri, maka dia akan game over. Kalau yang walls itu sama kayak yang self, cuman kalau yang wall ini sesuai sama namanya dia bakal game over kalau dia kena dinding. Nah, ini kalau yang grow dia eh ya pertumbuhan pertumbuhan ular aja habis makan gitu-gitu. Terus ada food class atau food entity masuknya ke sini. Nah, class food itu juga turunan dari entity. Makanan dihasilkan di lokasi yang acak yang berada tidak pada tempat sorry teman-teman. Makanan itu dihasilkan di lokasi yang acak yang tidak berada di tempat tubuh ular. Jadi jauh dari tubuh ular gitu. Nah, em, ini gabung sama yang generate food ini ya guys. Jadi biar makanannya acak dia pakai generate food ini. Terus ini kalau yang draw dia menggambar ulang makanannya. Terus yang terus ada lagi draw button. Nih, draw button. Draw button itu fungsi. Fungsi yang ini digunakan untuk menggambar tombol dalam menu game. Tombol akan memiliki teks latar belakang dan warna teks yang dapat disesuaikan. Nah, ini semuanya udah ada di sini buat eh, buttonnya ya teman-teman. Atau tombol lah istilahnya, gambar tombol. Terus ada show menu. Show menu di sini sampai yang ya ini di sini. Itu ini fungsi yang menggambar menu utama dengan dua tombol. Jadi eh, kalau yang P mana ini draw button P itu buat play. Jadi kalau misalnya teman-teman mencet P di keyboard bakal
kepilih opsi yang play. Sedangkan kalau teman-teman pilih ketik C di keyboard, teman-teman bakalan masuk ke opsi continue. Continue ini buat melanjutkan high score-nya teman-teman. Oke, terus ini ada kelas dalam game. Game kelas game ya. eh nah, sampai sini. Kelas game ini adalah tempat buat pemain apa? Buat game utamanya berjalan. Jadi kayak ada ini atau ada dalam konstruktor init, kita tuh bisa ngebuat objek snake dan foot. Nah, terus kalau parameter continue game itu bernilai true, maka permainan akan dimulai dengan nilai high score. Jika tidak, skor dimulai dari nol. Nah, ini ini penjelasannya tadi udah aku jelasin. Terus yang sekarang yang Devran. Kalau Devran itu metode run berisi loop utama permainan. Di dalamnya kita bisa menangani input dari pengguna, pergerakan ular, tabrakan dengan dinding atau tubuh sendiri, serta pembaruan skor. Nah, kalau yang di display, sebentar. Kalau yang di display ini, display game over, ini bakal ya nampilin slide game over kalau misalnya dia ketabrak sama badan atau dinding. Terus habis itu habis ada tulisan game over, dia bakalan balik ke menu utama secara otomatis. Jangka waktunya kurang lebih 2 detik. Nah, kalau yang eh, main loop ini, itu ya dia balik ke menu awal. Nah, kalau yang izin melanjutkan ya teman-teman. Jadi kalau misal yang main loop ini dia itu kayak apa ya istilahnya itu semacam melanjutkan permainan. Jadi kalau misalnya gamenya selesai atau game over, dia bakal lanjut ke menu. Kalau misal lanjut ya lanjut. Penjelasannya itu kayak membuat instansi game baru setiap kali game dijalankan ulang. Ya, lebih lebih gampangnya tuh kalau game over dia bakal nge-loop ke menu utama terus lanjut main lagi kayak gitu. Nah, kita coba buat ngubah kata-kata game over di akhir biar dia lebih agak nggak tegang banget gitu. Kita coba game over, coba lagi gitu ya. Terus eh coba ini, nah ini tuh title text ini nanti bakal ada waktu di menu game awal. Ini kan Snack Game by Bilzy. Sekarang kita ganti jadi Snack Game by Nabila Roza. Oke, terus kita coba run ya teman-teman. Nah, ini yang kayak aku bilang, ini di jendelanya Snack Game by Nabila Roza. Terus yang barusan kita ubah, ini juga Snack Game by Nabila Roza. Kalau kita pencet P, dia bakalan, skornya bakalan nol. Nah, kalau dia nabrak dinding, dia bakal mati. Tuh, game over coba lagi. 2 detik dia bakal balik ke menu utama. Kalau yang C, perbedaannya itu ada di heights, ada di skor. Skornya tuh langsung 46, 4, 148. Pokoknya ngelanjutin dari high score gitu. Dan kalau dia kena badan dia sendiri, dia bakalan mati. Nah, itu teman-teman. Jadi, segitu aja penjelasan dari codingan aku dan penulisan untuk game aku. Aku mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nonton dan mohon maaf kalau misalnya penjelasan aku masih kurang masuk akal dan masih salah. Jadi, jadi dadah teman-teman, makasih udah nonton.